Rasanya kalau ngomongin Gunung Kidul ini sekarang juga tidak lepas dari ademe Gunung Merapi Mati Purbo. Purba. Harus Waduh, nyanyi ya apa Pak ya. ini penggemarnya Didi Kempot kayaknya nih. Wah, Wah, sobat ambiar saya legend Pak. sobat ambiar. Iya. Itu juga desa wisata Ngelanggeran Langgeran, yang betul. kemarin juga mendapatkan apa namanya? The Best Village Tourism, The Best Village Tourism UNWTO 2021. 2021 Iya, dan Mbak. ini Orang kota itu kan, kalau saya orang Gunung Kidul, terus jadi Gunung Kidul, mungkin lihat orang cototaran belakang rumah pun udah tiap hari kan, hal ya, yang biasa. Tapi bagi orang yang tinggal di Jakarta, di kota besar, dari luar negeri. experience untuk nonam ini, wah ini bukan pengalaman yang tidak biasa buat mereka. Apalagi turis asing, Ya. diajak meresapi kambing etawa Ya. untuk ambil susunya itu experience yang mungkin tidak akan pernah dilupakan seperti itu. Eits, jangan buru-buru. Konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi dengan Pak Arif. Pak Arif, gimana nih kabarnya pariwisata di Gunung Kidul setelah kemarin mau nggak mau kita mengakui terdampak pandemi selama hampir kurang 2 tahun. Ini waktu yang cukup lama. Alhamdulillah Mbak Tako, ini setelah 2 tahun teman-teman puasa nih Mbak. Ini kan teman-teman kemarin pelaku wisata puasa 2 tahun Mbak. Betul, Aduh, betul, tahu betul. kan rasanya puasa itu. Aduh. Alhamdulillah dengan setelah 2 tahun pandemi, ini sudah kemarin mulai awal tahun sudah mulai terbuka pariwisata, Ya. ya lihat pariwisata sudah mulai berangsur-angsur membaik, meningkat sampai dengan sekarang. Betul, kemarin liburan waktu lebaran Iya. semua juga rasanya ke Iya, Gunung Kidul. iya, betul. Kemudian liburan kenaikan kelas semua ke Gunung Ya, Kidul. iya. Memang salah satu destinasi wisata andalan Gunung Kidul tuh pantai ya Pak ya? Salah satunya. Salah satunya pantai dan sampai sekarang tetap menjadi titik yang rasanya teramai untuk didatangi Iya, di Gunung Kidul. Ya memang betul. nggak ada yang bisa mengalahkan kecantikan alamnya yang memang Betul. menjadi daya tarik ya Pak ya. Iya, Dan iya. keindahan itu kalau ibaratnya anak sekarang Insta Story Ah, di Pantai Drini paling naik mudah. kano ini Iya, paling indah paling gitu. indah. Tapi sebenarnya selain pantai, jajaran pantai Iya. yang begitu banyak di Gunung Kidul apa Pak? Jadi Gunung Alternatifnya. Kidul ini kan ini Bu, Mbak Tako? Mm-mm. Panggilnya Mbak atau Bu nih? Atau dengan neknya? Aduh, udah tua dong kita Pak kalau nek. Jadi kalau Gunung Kidul ini kan alhamdulillah kita diberikan Tuhan anugerah sumber daya alam yang luar biasa, Betul. Mbak. Kita pakai lengkap ada. Mau dari gunung ada. Iya. Sama gunung yang biasa, Gunung Purba pun ada. Iya, Sungai ada. betul. Air terjun ada juga. Gua ada, mau cari gua vertikal horizontal banyak. Semua ada di situ ya. Gua kita ada 400 sekian. Ya, ya. Ya, kemudian kita ada hutan. Ada hutan yang dikelola masyarakat, ada hutan yang konservasi. Kemudian tadi pantai. Seperti itu. Jadi kita alhamdulillah dapat destinasi yang banyak, sehingga dari semua destinasi ini ya kita bisa kembangkan untuk objek wisata di Gunung Kidul. Jadi gitu. memang pilihannya begitu banyak. Begitu banyak. Nah, salah satu yang rasanya kalau ngomongin Gunung Kidul ini sekarang juga tidak lepas dari ademe Gunung Merapi Mati Purba. Purbo. Wah, harus Waduh, nyanyi ya apa Pak ya. ini penggemarnya Didi Kempot kayaknya nih. Wah, sobat ambiar saya legend Pak. sobat ambiar. Iya. Itu juga desa wisata Ngelanggeran Ngelanggeran, yang betul. kemarin juga mendapatkan apa namanya? The Best Village Tourism The Best Village Tourism UNWTO 2021. 2021 Iya, dan Mbak ini Teko. selamat sebelumnya Pak untuk Terima kasih, Mbak pariwisata Teko. di Ngelanggeran. Tapi bahwa ini menjadi salah satu yang dibanggakan adalah konsepnya, Iya. betul ya. Jadi datang tuh nggak, konsep berwisata udah nggak cuma datang foto-foto pulang Iya, setengah hari, tapi ini bisa long stay-nya jadi lebih lama ya Pak. bisa ya? lebih lama. Jadi kalau kita bicara wisata khususnya seperti Ngelanggeran ya, Ngelanggeran ini kan konsepnya desa wisata. Ya. Ketika bicara desa wisata ini, idealnya yang terbaik itu ada unique selling point-nya, unique selling point. Ya, unique selling point-nya dari Ngelanggeran ini kan mereka sudah punya satu ikon yang sangat luar biasa yang namanya Gunung Merapi Purba, Iya. yang sudah terjadi geoheritage, Ya. menjadi salah satu geopark yang diakui UNESCO. Apalagi tadi dengan labelnya sudah menjadi the best village tourism dari UNWTO ini, ya otomatis begitulah semakin kuat, semakin. Dan kemarin di Ngelanggeran ini jadi satu
persinggahannya dari delegasi G20. Iya, iya, iya. Iya, Mbak. Dan ini loh yang mau saya sampaikan, bahwa ini sangat menginspirasi karena kan Iya. selama ini salah satu isu pariwisata di Yogyakarta itu Iya. adalah length stay-nya yang tidak terlalu lama, kira-kira 1,5 hari lah Iya. di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Padahal begitu luasnya daerah istimewa Yogyakarta, salah satunya ada di Gunung Kidul. Iya. Dan dengan adanya paket desa wisata ini orang akan stay lebih lama karena benar-benar mendapatkan experience ya Pak ya, pengalaman untuk Iya. jadi warga tinggal di Iya. situ dengan kopinya juga. Kalau seperti contoh tadi yang Ngelanggeran ya Pak ya. Iya. Di Ngelanggeran ini di sana sudah disediakan ada homestay. Iya. Homestay-nya itu milik masyarakat juga. Jadi masyarakat ini sudah sangat dilibatkan. Karena ada paket untuk yang peternakan ada, paket pertanian ada, paket olahan ada, coklat. Ya. Mau Mbak Teko mau luluran di sana, mau spa coklat juga ready. Siapa? Ah, Kelihatan jadi- banget ya, nggak luluran ini. Jadi ketika ini sudah ada beberapa paket-paket wisata seperti itu, maka length stay-nya menjadi bertambah otomatis. Ya. Dan ini di desa wisata itu sangat menyesuaikan dengan apa sih yang diinginkan oleh pengunjung gitu. Kebutuhan dari Jadi, pariwisatawan yang ini. penting mereka sudah ready semuanya. Orang kota itu kan, kalau saya orang Gunung Kidul, tuh jadi Gunung Kidul mungkin lihat orang cototaran belakang rumah pun udah tiap hari kan, hal Ya. yang biasa. Tapi bagi orang yang tinggal di Jakarta, di kota besar, Dari luar negeri. experience untuk nonam ini, wah ini bukan pengalaman yang tidak biasa buat mereka. Apalagi turis asing, Ya. diajak meresapi kambing etawa Ya. untuk ambil susunya itu experience yang mungkin tidak akan pernah dilupakan seperti itu. Nah ini nih yang konsep-konsep memanfaatkan kekayaan alam di Gunung Kidul ini yang ini jadi unique selling point-nya juga. Di samping itu juga kondisi alam yang selalu terjaga selama ini, itu juga budaya yang ada di sana. Di sana juga kita memelihara budaya yang berkembang di wilayah-wilayah desa wisata. Misalnya? Tarian. Oh. Jadi kita ada tarian penyambutan, gitu. Udah tiap-tiap desa wisata punya tarian sendiri-sendiri. Misalnya Pak, salah satu desa wisata dengan tarian apa Pak? Tarian kreasi baru mereka. Oh. Iya, jadi masing-masing punya kekhasan jenis tarian. Biasanya disesuaikan dengan potensi di situ. Ya, Oke, ya. kalau di Ngelanggeran saya lupa namanya. Tapi tarian yang berbicara tentang gunung api purbanya. Kemudian kalau di destinasi wisata Tepus itu tariannya berkaitan dengan potensi lautnya. Dua di tempat lain juga beda lagi. Sehingga relate dengan warga yang ada di situ ya Pak ya? Makanya kita ada pembedanya lah. Ya. Jadi kalau sekarang ini desa wisata yang ada di Gunung Kidul kira-kira sudah cukup banyak ya Pak ya? Sekarang 38. Berapa? Ada 38 desa wisata. 38 desa Iya. wisata, dan itu dikelola oleh masyarakat masing-masing. Masyarakat desa setempat. Dan Dinas Pariwisata mensupport itu pastinya Mensupport ya, Pak? ya, baik dari infrastruktur ataupun dari SDM. Nah, dukungannya seperti apa Pak, realnya? Ya, contoh misalnya SDM ya. Jadi kita belajar dari bagaimana orang itu ingin selalu tertarik ke destinasi wisata. Ternyata salah satu pematiknya adalah servis. Ya, Nah, ketika pasti jelas ya. servis, maka ini kuncinya SDM. Ya. Nah, makanya kita desa wisata yang ada di Gunung Kidul atau destinasi wisata itu kita selalu latih, mulai dari tata kelola pariwisatanya, kemudian cara memarketingkan harus bagaimana, kemudian servis harus bagaimana, macam-macam lah. Jadi sampai ada dari sisi pendampingan keamanan. gitu ya? Ada Oh, pelatihan malahan, bukan pelatihan, pendampingan, ya, pelatihan. ya. Oke. Di samping itu kita juga berkolaborasi dengan NGO. Nah, seperti ini sekarang di Ngestirejo kita gandeng dari Cornelia Co untuk pendampingan marketing dan sebagainya. Ya. Paham. Jadi kita open untuk semuanya. Halo Mbak Ayu dari Corneliaku kan? Halo Ayu, apa kabar? Iya. Makasih ya. Memang beliau salah satu PR terbaik di Jogja ya. Iya. Ya. Dan selain itu berarti masih banyak juga mungkinkah potensi yang juga akan membentuk desa wisata yang lain Pak? Ya, saya kira sekali lagi kalau kita tidak tergesa-gesa membentuk desa wisata sebanyak-banyaknya tidak. Tapi yang jelas kita siapkan SDM-nya dulu.
biasanya sebelum kita membuka desa wisata, kita siapkan Pokdarwisnya dulu. Artinya nanti jangan sampai kita buka desa wisata tapi tidak ada Pokdarwisnya. Belum Pokdarwis siap itu, gitu ya. Pokdarwis itu yang mengawal tentang kebersihan, keamanan, pelayanan dan sebagainya. Pokdarwis kelompok Sadar wisata. sadar wisata. Iya, mereka lah yang mengawal tentang Sabta Pesona istilahnya gitu. Nah, jadi ketika ini sudah ada, nanti destinasinya apa, yang jelas harus ada unique selling point-nya dulu. Ya. Kita buka desa wisata, ada unique selling point-nya, gimana nanti jualannya, tidak ada jualan wisatanya, Ya, gitu. ya, ya. Dan tadi ya sumber daya manusianya karena memang ya pariwisata pasti Iya. keramahan, hospitality tadi Iya. menjadi hal yang sangat penting. Jadi saya itu kan pernah Mbak ngobrol-ngobrol sama teman saya dari salah satu kementerian. Iya. Kamu kok sering ke Jogja itu ngapain? Kan kamu suka jalan-jalan kemana-mana. Jawabannya sederhana dia. Saya itu udah sering jalan-jalan mas, kemana-mana. Tapi saya selalu pengen ke sini. Ternyata satu, hospitality-nya, keramah tamahannya, itu. ya. Nggak paham senyum. Dimarahin juga senyum. Pokoknya senyum. Ya, pokoknya ramah lah. Jadi ya, paling nggak sudah ada nilai positifnya ya dari betul. senyum Jadi tadi. kita itu ada kultur yang terbentuk tanpa tidak kita sadari, yang ternyata itu menjadi daya tarik. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya kalau kita bicara pariwisata yang berkelanjutan, salah satu kuncinya yaitu tadi budaya. Budaya kalau kita pertahankan, saya yakin pariwisata kita tetap bertahan. Tapi kalau kultur masyarakat Jogja yang hospitality-nya bagus tadi luntur, ya itu otomatis juga akan mengurangi. Makanya yang harus kita pupuk, kita jaga hospitality ini salah satunya. Akarnya itu ya Pak? Akarnya, iya. Iya. Nah kalau untuk tadi kan desa wisata salah satu yang Ya, memang benar saat iya. ini begitu dikagumi baik Iya. dalam maupun luar negeri. Selain itu juga ada sumber daya alamnya yang Iya. luar biasa yang benar-benar natural dari Iya. iya. gift dari Tuhan, maksudnya Iya, kayak iya. pantai, gua. Iya. Nah seperti itu gimana Pak untuk terus juga dikembangkan? Karena pantai juga luar biasa ini rasanya untuk pengembangannya. Kayaknya dulu Drini nggak seperti itu, sekarang udah kalau lihat di Insta story-nya teman-teman tuh ada kano, ada Iya. apa namanya payung-payung di Iya, mana-mana, iya. bahkan ada salah satu tempat yang bisa buat diving walaupun nggak dalam ya Pak ya. Ada di Sadranan. Sadranan. Ya, Nah, ada ini beberapa gimana? titik yang itu. Jadi untuk di pantai-pantai khususnya, ini kan wahana wisatanya kan sekarang macam-macam, ada kano, ada itu. Jadi di situ tuh semuanya ada Pokdarwisnya. Nah, Pokdarwis ini adalah yang mengelola, yang kita selalu bina bersama-sama untuk mengeksplorasi potensi yang ada tanpa merusak alam. Ya, itu Ya. yang paling penting ya, Pak ya. Tanpa merusak alam. Pokoknya udah nggak ada tulisan lagi Taco Love. Ah, Selamanya zaman Iya. dulu banget, Wah, buang itu- sampah sembarangan, vandalisme itu. Itu era-eranya kita dulu lah. Ya. Era-era anak zaman now enggak pakai gitu Nggak lah. boleh, nggak boleh. Nggak Itu boleh. kalau sekarang bisa dikatakan katrok. Katrok, ya. Jadi apa? Ya itu tadi. Kita ada destinasi, kita pelihara dengan baik, kebersihan kita jaga, dan masyarakat setempat juga sudah mulai adaptif dengan pariwisata. Artinya mereka tahu persis harus bersikap apa, baik itu ke pengunjung atau memelihara tempat wisata. Ya alhamdulillah ini semuanya berjalan dengan baik sehingga pariwisata di Gunung Kidul ini selalu menjadi salah satu alternatif prioritas kunjungan wisata di DIY. Ya, ya. Kalau saya penasaran, kalau lagi weekend atau tanggal merah gitu tuh berapa banyak sih Pak wisatawan yang masuk ke Gunung Kidul, apalagi di pantai? Seperti yang kemarin kita di tahun ini yang tertinggi di masa Lebaran sama kemarin Mbak Teko cerita Ya. tadi di libur sekolah ya. Ya. Tapi titik tertingginya itu saat libur Waisak. Oh, Di libur Waisak itu kemarin kita tertinggi sampai dengan 59 ribuan pengunjung. 59.000 Nggih. pengunjung. Mbak Teko bayangin, Pak Tako Pak. Mbak maaf. Gak apa-apa Pak, memang Teko kok bentuk saya. Mbak Teko. Iya, iya, iya. Mbak Tako misalnya bayangin satu bus itu kapasitas berapa? Taruhlah kita 40-50 lah. Betul. 40. Ketika kita bicara 59.000, itu ada berapa Berarti bus itu? berapa bis ya? 1000 bus berjajar dari Gunung Kidul sampai ke Jogja itu. Makanya kok kenapa terjadi kemacetan? Ya memang jalan kita terbatas, parkir kita juga terbatas. Sehingga ketika long weekend, libur hari raya Lebaran kemarin tertinggi di angka 58 ribuan. Kemudian Waisak itu ternyata malah ada kenaikan lagi 59 ribuan. Nah itu, makanya kemarin waktu saya kan kalau liburan mesti nongkrong di sana, Mbak. Sama teman-teman itu jagain pantai. Yang lain liburan justru bekerja ya, Pak ya? Itulah seninya orang bekerja. Jadi kalau pulang itu
kami dari Wonosari dari pantai sampai menuju ke Jogja itu sudah pegang map. Merahnya mana nih? Nah, kalau merahnya kita cari tempat alternatif lain. Ya, memang ada kendala juga dari sisi transportasi ketika ini benar-benar wisatawan kita membludak itu ya itu. Ya. Ya nanti semoga nanti ketika JJLS ini sudah selesai, nah ini jadi pemecahan masalah lah. Ya. Oke. Nah, satu lagi nih, Gunung Kidul ini memang luar biasa, nggak pernah, ibaratnya nggak pernah bisa berhenti. Nggak ada matinya. Nggak ada matinya, nggak pernah bisa berhenti diem, ada aja aksinya. Nah, itu juga tempat-tempat wisata yang menyajikan tempat berfoto yang instagramable, belum lagi dengan kulinerannya gitu. Iya, Nah, ini bagaimana Pak? Perkembangannya kan kayaknya begitu banyak ya? Iya, sekarang itu gini, ada tren anak-anak muda itu malah suka mencari tempat wisata yang unusual gitu. Yang nggak tidak biasa. Pantai yang belum kita buka, mereka udah kesana upload jepret. Tapi ya udah, ini bagian dari ternyata segmennya beda-beda. Betul. Ada Yang penting menjaga tadi ya, ya, alam. menjaga alamnya, melihara alamnya, menjaga kebersihannya, tidak merusak lah. Nanti kualat nanti kalau gitu. Ini kan seperti yang tren sekarang Bukit Pengilon ini, di mana-mana IG itu banyak muncul Bukit Pengilon, Bukit Pengilon, karena itu ibaratnya kayak Labuan Bajonya Gunung Kidul. Ya. Kemudian pantai-pantai yang masih perawan-perawan, dalam pengertian perawan itu belum banyak orang ke sana, masih original, jalannya pun harus jalan kaki. Ah itu malah menarik buat anak-anak muda, mereka malah pada camping di sana. Gitu. Tapi sekali lagi teman-teman juga ada di sana, jaga jangan sampai ketika laut pasang mereka terimbas gitu. Tapi bahwa keamanan menjadi prioritas pasti ya. Tim SAR kami ada tim SAR yang menjaga teman-teman semua pengunjung wisata di sana, ada 99 orang yang selalu siap sedia ketika ada kecelakaan laut ya, mereka sudah siap untuk menangani itu. Nah, kuliner tadi Pak yang belum terjawab. Ini kalau kuliner Gunung Kidul tuh mulai dari yang sego abang, nasi merah, soto ada, jangan tempe lombok hijau. Aduh, Pak kok ini salah kayaknya Pak, kita ngomongin di jam segini kayaknya saya lapar loh Pak. Nanti kita makan di sini ya Pak ya. Belum lagi cemilan-cemilan yang lainnya. Ini gimana Pak dukungan terhadap, karena 59.000 tadi kalau makan siang bersama saya bayangkan banyak sekali ekonomi yang tergerak dari situ gitu. Jadi pariwisata ini memang bisa menggerakkan banyak hal. Contoh pelaku kuliner ya. Sekarang udah mulai banyak nih orang buka usaha rumah makan, restoran. Jadi teman-teman BHRI sudah mulai bergerak. Jadi kami ada asosiasi namanya BHRI, Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, juga PPJI, Jasa Boga. Ya ini kita sering ngumpul. Nah ini meskipun pertumbuhan kuliner juga banyak, kami juga selalu ingin menjaga kualitas. Kami sering sampaikan ke teman-teman PHRI, PPJI, ayo kita ramah dong dengan teknologi, karena orang berkunjung itu yang dilihat reviewnya gitu. Jangan sampai nanti reviewnya Bapak Ibu ini minus, nah gimana nanti kita jualan? Nah kita mulai perkenalkan teknologi, karena pelaku kuliner ini kan masih tradisional sebagian besar ya, jadi kita coba pelan-pelan perkenalkan. Alhamdulillah mereka sudah mulai memahami hal tersebut dan mulai ramah dengan teknologi. Jadi mereka, oh reviewnya kok gini, berarti harus lagi ini. Gitu. Ya, memang tidak bisa ditutup bahwa digitalisasi ini keniscayaan lah rasanya gitu ya, mau nggak mau harus kayak saya mau makan ke resto mana kan saya lihat reviewnya dulu nih. Betul. Waduh, browsing, lihat review. Saya tidak percaya dengan satu reviewan, saya lihat lagi, oh positif, udah saya masuk gitu. Ya jadi wisata kulinernya pun memang menjadi salah satu yang menjadi perhatian ya Pak ya, untuk terus dikembangkan gitu kuliner, oleh-oleh. Ya. Siap-siap. Walang goreng. Walang goreng. Suka ya Mbak Tako ya? Wah saya apa aja saya makan Pak, cuma temen aja yang nggak saya makan Pak. Nah ini kalau ngomongin mengenai kontribusi untuk PAD dari wisata tentu besar dong Pak? Besar. Ya dari pariwisata ini salah satu kontributor terbesar untuk PAD di Gunung Kidul, salah satu andalannya. Jadi di retribusi itu menjadi target di tempat kami. Itu tahun ini kami ditarget sekitar 27 miliar dari sisi retribusi pariwisatanya. Ini belum bicara pajak hotel dan restoran, itu dari teman dari BKAD, itu ada sendiri lagi. Kalau boleh tahu per tahun gitu sampai berapa Pak? Itu tadi Pak, kalau di retribusinya itu 27 miliar. Kalau pajak hotel restoran saya tidak begitu hafal, mungkin sekitar 60-an lah.
Dan itu pasti akan kembali untuk memajukan Iya, betul. Gunung Jadi Kidul. dari pajak, dari retribusi ini untuk pembangunan infrastruktur Ya, ya. dan juga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau saat ini di tahun 2022 yang hampir beberapa bulan saja, kemudian menghadapi 2023 nanti ya, tahun baru rasanya udah di depan mata ini. Iya. Libur tahun Natal, baru, ini libur masih ada, Natal. Nah, ya. ini apa Pak persiapan kemudian juga fokus yang menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata? Oke, jadi setiap kita menghadapi event-event besar kayak kemarin libur Lebaran Ya. atau mungkin ke depan Natal tahun baru, ini kan kita selalu berkolaborasi dengan lintas sektor. Bahasanya seperti itu. Ya. Bahasa birokrat banget ya. Tapi lintas sektor. collab ya Pak. Kalau Anda sekarang bilang bikin Kolaborator. kolaborasi Kolaborasi. dengan banyak pihak. Karena Iya. memang pariwisata nggak mungkin bisa Iya, berjalan sendiri ya Pak. kami ya? tidak bisa jalan sendiri dari sisi pengamanan di jalan. Pasti ada rekan-rekan kami dari Polres, dari Dinas Perhubungan, dari Sarlinmas ketika ada kejadian di lapangan, kemudian juga rekan-rekan dari desa, Kodim, itu semuanya kita libatkan. Jadi kita bareng-bareng untuk menjaga destinasi wisata agar bisa terkendali dengan baik. Contoh misalnya nggih, kayak Lebaran atau libur panjang kemarin, libur sekolah tadi. Kami udah diskusi sama teman-teman dari Salinmas. Ini gimana nih ketika trafiknya macet, Ya. rush hour gitu, evakuasi gimana kejadian laka laut. Udah Pak, kita siapkan alternatifnya, nanti kita lewatnya jalur laut. Jadi sudah siapkan perahu, kapal, ketika ada laka laut, langsung dibawa lewat jalur laut, nanti ketemu di titik pantai yang memang dari sisi distribusi kendaraannya sudah siap. Seperti itu. Jadi ini Antisipasinya iya, sudah. kita sudah sampai ke situ lah. Jadi kita di lapangan selalu bareng-bareng, Mbak. Kapan-kapan Mbak Tako kita ikut kita. Siap, kita siap. Yuk jaga TPR. Yang penting saya mau Pak, jaga tuh nggak apa-apa. Yang penting konsumsi saya Ada dipenuhi. makannya Nah, terpenuhi itu. ya. Belalang. Belalang sama nasi merah, Nasi lombok merah, hijau lombok udah hijau, Pak. Saya was. udah. Wah, apalagi kalau tambah ingkung ya Pak. Wah, Ada satu lagi tadi Apa belum itu? disebut bakmi Jawa. Waduh, itu memang legendnya. Ya kalau ditanyain di Jogja, semuanya aslinya pasti dari Jogja lantai 2. Iya, lantai Gunung 2. Kidul. Gunung Kidul. Lombok hijau, bakmi Jawa, apalagi ya. Kalau walang goreng di sini enggak ada. Walang goreng di sini nggak ada Pak. Terus cemilan-cemilan Iya. dari singkong ubi itu semua khas Iya, dari sana iya. ya Pak ya, luar Oke. biasa. Pak, waktunya ternyata sangat terbatas. Mungkin terakhir harapan dan juga bersama-sama kita memajukan Gunung Kidul ini dengan cara apa Pak? Apa yang bisa kami bantu? Anak-anak muda. Halo anak muda sekalian, para netizen. Jadi harapan kami kan kita ingin menuju ke pariwisata kelas dunia, Mbak. Amin, amin. Bandara sudah ready. Siap. Nanti jadi JLS sudah siap, distribusi pengunjung juga lebih cepat lah gitu. Amenitas juga sudah semakin bertumbuh di Gunung Kidul. Ya, ayo main ke Gunung Kidul bareng-bareng. Siapa tahu ini nanti pemirsanya juga ada yang dari luar negeri kan? Oh, of course. Oh, of course ya. Come here. We can eat some cassava underground. Cassava underground. Itu adalah telo pendem, Telo Pak. pendem. ya, mari berkunjung ke Gunung Kidul ya. Masih banyak destinasi yang Bisa dikunjungi, dieksplorasi ya. Bisa dieksplorasi dan menarik pastinya. Ya, tapi ingat bahwa yang Ya. namanya Alam harus Alam. dijaga, budaya juga dijaga. dan juga menjunjung juga adat istiadat Adat yang istiadat, berlaku di tempat betul. itu. Iya. Dan jangan buang sampah sembarangan. Sembarangan. Itu yang paling penting dipilah. Kemudian nanti pasti ada tempat-tempat sampah yang Iya. sudah disediakan. Iya. Matur nuwun sekali Terima Pak Arif kasih, untuk Mbak obrolan Ratu. hari ini yang luar Aduh. biasa. Ini yakin Pak nggak bawa palang goreng buat saya Pak? Aduh, tadi tidak pesen sih. Bisa tambahin yang mentah sekalian lah. Aduh. Wah, saya yang goreng sendiri. Terima kasih Pak. Ya, Sehat sama-sama, selalu. Pak Teguh, ya. Maju pariwisata Gunung Amin, Kidul. amin. Terima kasih Terima kasih sudah semuanya. menyaksikan konfirmasi hari ini.